Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kira-kira 2 hari lalu, sekitar tanggal 19 kayaknya, kita mendengarkan satu peristiwa yang tragis tentunya, yaitu peristiwa penembakan terhadap 3 anggota kepolisian dari Polres Waikanan, dari Kabupaten Waikanan. Nah, kematian ketiga polisi ini, ketika kita mendengarkan itu ya tentu ada rasa duka, rasa sedih yang mendalam begitu ya. Karena dalam pemberitaan yang kita dengarkan itu, anggota kepolisian ini tujuannya datang adalah untuk menggerebek tempat perjudian, yaitu perjudian sabung ayam. Dan rupanya perjudian sabung ayam itu dibackingi oleh TNI, anggota TNI seperti itu. Nah, ketika kita mendengar bahwa ada oknum TNI yang membackingi dan kemudian itu menjadi tempat permainan judi sabung ayam, sudah pastilah tempat itu mungkin saja membuat masyarakat sekitar juga menjadi tidak nyaman. Karena bisa kita bayangkan kalau ada satu tindakan kejahatan yang terjadi di daerah kita dan itu tersembunyi, lalu kemudian itu seperti terorganisir gitu, tidak ada yang bisa menghentikannya, pasti bagaimanapun juga itu akan mengganggu warga sekitar. Dan mungkin saja orang-orang di sekitar juga kepingin kapan tempat judi ini bisa ditutup. Nah, tetapi sekalipun kita berkata bahwa pihak kepolisian ini memang menjadi korban, tapi saya dalam beberapa video mengatakan sepanjang belum ada penataan yang benar atau belum ada sikap yang benar dari pemimpinnya, ya terlepas apakah kepemimpinan di tingkat yang tertinggi atau di tingkat yang menengah, ya karena kita tahu bahwa kepemimpinan di katakanlah di institusi atau di kelembagaan itu kan mulai dari, kalau di kepolisian misalnya mulai dari Kapolri, ada Kapolda, ada Kapolres, ada Kapolsek, seperti itu. Nah, terus terang di negara kita ini, di bangsa kita ini, kejahatan itu berjenjang sudah semua. Maka ada istilah terstruktur itu. Kejahatan itu terstruktur, yaitu dari mulai tingkat yang paling rendah, yang menengah, bahkan sampai yang atas, itu sudah melakukan kejahatan. Sudah melakukan tindakan-tindakan korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Dalam pemikiran kami, kenapa bisa terjadi bentrok ini? Jangan-jangan pihak TNI pun merasa bahwa ini kenapa mesti diganggu? Sudahlah, yang seperti ini biarkanlah menjadi bagian kami. Nah, itu berarti pihak TNI pun tahu apa-apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan memang itu kan menjadi rahasia umum kan? Di bangsa kita ini kan menjadi rahasia umum bahwa orang-orang yang memiliki senjata, memiliki otoritas yang cukup kuat, itu sering juga menyalahgunakan kewenangannya. Jadi kita mendengar juga berita misalnya bahwa pihak kepolisian ini sebetulnya mendapat setoran setiap bulan. Nah, itu yang kami coba dengar dari pemberitaan juga, bahwa tiap bulan katanya pihak Polsek ini mendapatkan setoran, lalu kemudian per minggu pun ada mendapatkan setoran. Akan tetapi, nah kali ini katanya polisinya minta setoran yang untuk per bulannya dinaikkan. Ya tentu dengan alasan kalau tidak dinaikkan setoran, ya mungkin kami akan gulung permainan judi itu, kami akan tutup permainan judi itu. Nah ini kan berarti kedua
grup atau kedua kubu dari oknum ini saling menyandera. Jadi yang satu, katakanlah pihak kepolisian, mengatakan akan menutup itu. Di sisi lain, pihak TNI mungkin merasa bahwa mereka pun tahu bahwa pihak kepolisian ini banyak membackingi kejahatan-kejahatan yang lainnya, maka dia merasa tidak terima. Nah, jadi dari cerita yang kita dengar itu, ketika pihak kepolisian, pihak Polsek itu meminta supaya dinaikkan setoran bulanannya, pihak tentara, pihak TNI tidak bersedia. Nah, itulah kemudian yang terjadi penggerebekan. Nah, itu cerita yang kita dengar, tetapi cerita itu bisa masuk akal. Cerita itu mungkin saja betul. Karena memang kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi. Saat kejadian ini, saat kita bicara ini pun, sekarang ini pun lagi terjadi transaksi kejahatan kah, saling membackingi kah, itu masih ada. Jadi kalau kita melihat misalnya peristiwa penembakan bos rental beberapa waktu yang lalu, nah ini kan gambarannya, indikasinya adalah sinergi antara orang yang menggelapkan mobil dengan modus rental, kemudian dijual ke aparat. Lalu biasanya memang kita akan sulit untuk menjumpai, untuk menarik kembali barang itu dari aparat, karena mereka punya kekuatan, punya senjata. Nah, jadi hal-hal ini sebetulnya perlu dituntaskan bukan di tingkat bawah. Yang perlu dituntaskan itu adalah di tingkat atas. Jadi para pemimpin itu ya harus betul-betul mereka bisa menunjukkan keteladanan, dalam artian kalau memang mereka ingin memberantas semua kejahatan-kejahatan itu, bentuk apapun itu, apakah jual sabu-sabu, apakah backing judi, apakah backing tempat hiburan malam, atau apapun itu, kalau memang mau memberantas, ya jangan terima setoran, jangan terima uangnya. Jadi begitu tahu anak buah melakukan, pecat. Seperti itu, supaya orang tidak melakukan. Dan orang juga tidak mencibir, dan anggota juga tidak mencibir. Karena bagaimana mungkin pimpinan akan memecat atau mungkin men-scourging anggotanya yang melakukan kejahatan kalau pimpinannya juga terima uang dari kejahatan itu. Nah, jadi ini menjadi lingkaran setan saja sebetulnya, yang setiap saat bisa saja masyarakat yang menjadi korban, seperti sekarang anggota kepolisian yang menjadi korban, bahkan nanti ke depan anggota TNI yang menjadi korban. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktu bahwa korban-korban ini akan terus berjatuhan, karena memang tidak secara menyeluruh atau tidak secara komprehensif cara memberantasnya itu, atau mungkin boleh pakai istilah tidak punya niat baik untuk menyelesaikan ini secara keseluruhan. Ya mungkin dengan berbagai macam alasan ya. Ada alasannya mungkin gaji kurang, alasannya mungkin kenapa dia saja yang bisa mendapatkan uang seperti itu. Maksudnya dia itu antara TNI dan Polri ini bisa saja ada saling iri. TNI merasa sudahlah, kepolisian begitu banyak ladang yang bisa mereka ambil, apa saja, karena kita tahu kepolisian itu begitu luas cakupan tugasnya. Jadi dari beberapa aspek-aspek pekerjaan itu kan kita tahu sendiri apa yang sekarang tidak bisa mendapatkan uang di kepolisian. Sebagai salah satu contoh misalnya, sampai sekarang kalau kita mengurus SIM, berapa biaya resmi untuk mengurus SIM?
katakanlah misalnya untuk mengurus SIM C, resminya itu adalah 150.000 mungkin. Tapi apakah kita bisa mengurus SIM dengan uang 150.000? Tak ada yang bisa itu. Orang akan mengeluarkan uang bisa minimal 500.000 kalau di kota Medan. Atau di kota-kota besar lainnya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita ngurus SIM A, katakanlah misalnya 300.000 atau 350.000 resminya, tapi kita harus harus merogoh kocek kita hampir 1 juta. Nah, jadi itu masih dari satu bidang, belum bidang yang lainnya. Nah, bisa saja itu yang membuat oknum TNI merasa iri. Nah, jadi perlulah digodok seperti apa? Ya, tentu para pemimpin lah yang memikirkan itu. Ya, karena jangan masyarakat yang disuruh berpikir untuk itu. Karena para pemimpin digaji oleh masyarakat lewat uang pembayaran pajak itu. Gitu, seperti itu. Jadi ya kadang kita merasa ada rasa sedih karena tentu keluarga yang ditinggalkan oleh polisi ini kehilangan seorang ayah. Seperti itu. Ya, artinya kehidupan rumah tangga itu pasti menjadi pincang. Tetapi di sisi lain, anggota TNI juga yang melakukan penembakan ini, keluarganya juga tersiksa. Katakanlah kalau si pelakunya, oke, silakan kamu tanggung perbuatanmu. Kita boleh berkata seperti itu. Tapi bagaimana dengan keluarganya juga? Bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, itu artinya kalau pemimpin atau pejabat tak pernah memikirkan untuk menyelesaikan itu, bukankah itu berarti juga membuat sengsara orang-orang bawahan? Ya, ini kedua belah pihak ini sekarang yang menjadi sengsara adalah keluarganya, baik yang meninggal maupun yang sekarang si pelaku. Itu sama saja penderitaannya. Jadi, wahai para pemimpin, pikirkanlah untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Terima kasih.